sisi rumah kita. Kita membayar rupiah per kWh, tetapi dibatasi dalam bentuk kVA. Artinya kita dibatasi oleh kapasitas. Kita membayar dalam energi, tetapi dibatasi oleh kapasitas. Kalau kita ingin menambah peralatan di rumah, kita harus menambah kapasitas. Istilahnya naik daya. Kalau misalnya kita analogikan ke apa yang kita ada di sekitar kita. Lalu transport capacity, jadi ini bermacam-macam, baik jaringan, secara transmisi dan distribusi, juga di sisi energi primer dan lain-lain. Jadi bagaimana transport capacity ini juga menjadi produk, karena seperti yang kita tahu antara kebutuhan dengan sumber akan berbeda. Dan kalau di pasar lain ini menjadi hal yang penting juga, karena kalau di pasar lain, bukan pasar listrik, transport capacity ini menjadi faktor. Kalau kita cari analogi yang mudah, ya seperti kalau kita belanja online dan ada ongkir, kita pasti tanpa sadar biasanya langsung pilih kalau bisa sellernya dalam kota yang sama misalnya. Tujuannya supaya mengurangi biaya. Tetapi memang kalau kita kaitkan dengan kondisi listrik di Indonesia, ini belum bisa terwakili, karena mau dimanapun pelanggannya harganya sama. Terlepas dari daerahnya, apakah ada sumber atau tidak ada, atau harus impor. Misalnya batu baranya impor dari Kalimantan atau Sumatera, harga listrik di Jawa dan Kalimantan dan Sumatera sama. Tetapi di pasar yang saya gambarkan tadi seharusnya itu berbeda. Dan terakhir yang cukup penting adalah sistem atau ancillary service. Artinya ada komoditas-komoditas lain, nanti di akhir bagian kuliah ini akan lebih clear. Tapi gambarannya ada komoditas lain yang tidak termasuk di 3 ini, tetapi secara tidak sadar kita gunakan. Paling mudah misalnya masalah tegangan. Seperti kita tahu, kalau misalnya ada kondisi di mana tegangannya terlalu rendah, banyak peralatan, apalagi kalau di industri, itu tidak bisa bekerja dengan baik, atau bahkan tidak bisa bekerja sama sekali. Nah, tegangan itu bisa menjadi ancillary service melalui daya reaktif MVAR. Artinya ada jasa, ada produk lain yang sebetulnya merupakan komoditas, tapi di luar komoditas utama, bukan KWH, tetapi tanpa kita sadar dulu istilahnya menjadi produk yang gratis, yang menjadi suatu produk yang paket. Nah, kenapa harus dipisahkan? Karena semakin ke sini paket itu sudah hampir tidak ada. Artinya kita secara mudah sebetulnya bisa memilih seperti apa yang mau kita beli. Jadi tidak ada paket lagi, kita bisa memilih produk-produk apa saja yang akan dipilih. Nah, ini adalah saya bisa bilang ini monopoli atau vertical integrated. Jadi bagaimana dari sisi generation, transmission, distribution, supply, supplier, dan sistem operation itu segmennya terintegrasi dalam sebuah perusahaan. Yang mana perusahaan ini akan memasok konsumen, tetapi sudah ada peran lain di luar perusahaan ini. Ada pembangkit listrik swasta atau independent power producer, dan harusnya ada market operator dan ada trader.
Jadi seharusnya terpisah. Di Indonesia sendiri kita bisa katakan vertically integrated, tetapi tidak full karena market operator dan tradernya strukturnya masih istilahnya masih irisan lah dengan perusahaan listrik dan kementerian. Seharusnya terpisah. Nah, kalau bayangan terpisah, saya ambil analogi di keuangan. Jadi ada Kementerian Keuangan, ada Bank Indonesia, lalu ada OJK. Kalau di minyak dan gas, ada SKK Migas. Jadi seharusnya ada badan terpisah atau ada otoritas terpisah untuk mengatur market operator dan trader. Tujuannya memang secara pasar kita harus memiliki sebuah usaha yang transparan. Kalau semuanya dalam satu perusahaan atau dalam satu kementerian ada kemungkinan akan masuk beberapa kepentingan. Kepentingannya dalam hal ini bukan kepentingan konotasi negatif, tetapi kepentingan dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan itu sendiri misalnya PLN, kalau market operator dan trader di PLN nanti akan cenderung untuk memilih yang paling murah misalnya, atau memilih yang mempermudah proses bisnis, padahal mungkin itu bukan kondisi yang terbaik dari pasar ataupun trader. Lalu berikutnya sudah ada yang modelnya terpecah atau vertically unbundling. Jadi perusahaannya ada banyak, ada perusahaan generation banyak, ada perusahaan distribution banyak, distribution dan suppliernya juga terpisah, dan konsumennya pun bermacam-macam. Tentunya masih dikelola oleh satu transmission system operator, dan tentu saja market operator dan tradernya ada di luar. Jadi ini ada beberapa perusahaan generation, ada beberapa perusahaan distribution, jadi betul-betul terpisah, dan bahkan distribution dan suppliernya pun terpisah. Keuntungan dari unbundling, jadi yang pertama bisa mengurangi insentif. Jadi yang pertama karena bisa membatasi, jadi artinya kalau ada beberapa perusahaan pembangkit mau memasok ke beban, nah ini bisa menjadi membatasi kapasitas secara pasar. Artinya kalau tidak bisa disalurkan, ya pasarnya nggak berjalan. Ini bayangannya langsung kita bayangkan saja dengan pasar yang asli. Bagaimana kalau misalnya kita punya suatu usaha di provinsi A, lalu ada lalu ada buyer di provinsi B. Jadi bayangkan provinsi A-nya itu Jakarta misalnya, kita menjual suatu barang di Jakarta, lalu yang mau beli di Raja Ampat misalnya, jauh di Papua sana. Tentunya ada batasan, sehingga ya pasarnya nggak berjalan. Itu keuntungannya. Kalau tidak unbundling, kita akan dipaksa untuk tetap mencari cara gimana supaya bisa dikirim ke sana. Lalu kaitannya bisa menjadi postpone transmission investment, artinya ada biaya-biaya yang bisa ditahan. Jadi nggak harus ada pembangkit tadi di titik A mau kirim ke B, tidak harus dikerjakan langsung, karena bisa jadi kita adu aja. Bagaimana kalau
pembangkit di B saja yang dibangun, yang dekat dengan beban. Lalu bisa juga mendorong physical connection to networks. Jadi kalau pernah dengar istilah prosumer, artinya secara fisik interkoneksi itu berkurang. Tetapi balik lagi, sebetulnya yang diinginkan adalah sebuah komoditi yang sampai. Jadi bisa dikatakan pelanggan itu sebetulnya tidak terlalu penting. Listriknya dari batu bara, dari PLN, dari swasta, dari surya, dari Provinsi Jawa Barat, dari provinsi sendiri atau lokal, sebetulnya nggak terlalu peduli. Yang dipedulikan biasanya adalah harga, lalu selalu tersedia, dan itu yang mendorong supaya bisa terjadi adalah kondisi-kondisi itu. Lalu akses informasinya juga sangat terbuka. Kalau tidak terbuka ya akan sulit. Kalau kita bayangkan pasar terbuka seperti saham, tetapi dimonopoli, akan sulit sekali. Kita bisa menganalisa, bisa misalnya membeli atau menjual. Nah, itu yang penting. Lalu juga bisa mendorong customer switching. Artinya tidak ada lagi kondisi-kondisi misalnya sudah tidak ada pilihan lain. Nah, kalau sudah unbundling, ya banyak pilihan lain. Bayangkan telekomunikasi, lalu sekarang juga di sisi SPBU juga sudah mulai, kita bisa bilang kalau istilahnya, misalnya salah satu SPBU dari perusahaan ini terkenal misalnya kurang bersih produknya, atau meternya sering salah, kita dengan mudah ganti. Termasuk handphone, kita merasa salah satu providernya kurang bagus, kita dengan mudah bisa berubah, bisa pindah. Lalu berikutnya, kalau sudah unbundling, subsidinya lebih transparan karena makin terlihat subsidi ini untuk apa. Bukan berupa subsidi full, jadi jangan sampai atau jadi subsidi itu karena dia terkumpul, itu menjadi suatu hal yang tidak transparan. Saya mungkin bisa analogikan kalau kita bayar pajak lah, kita bayar pajak. Ini kemarin mungkin banyak juga yang sedang mengisi SPT. Nah, kita sudah melaporkan karena pajak kita sudah dipotong sekian juta. Sebetulnya dari sekian juta itu berapa banyak yang menjadi pembangunan jalan, berapa banyak yang untuk gaji ASN, berapa banyak yang untuk membayar hutang, itu kita nggak tahu. Nah, ini sama. Di subsidi pun kalau semuanya seperti terkumpul, itu kita nggak tahu ini apakah memang untuk orang miskin, apakah memang untuk insentif dari salah satu jenis pembangkit, misalnya energi yang mahal seperti surya atau apa, atau jangan-jangan memang karena ketidakefisienan dari perusahaan yang mengelola listrik, nggak tahu. Jadi kalau sudah unbundling, kita bisa membedakan mana subsidi-subsidi itu digunakan. Lalu bisa mengurangi eksesif network tarif. Jadi lagi-lagi kita bayangkan saja kalau sudah pasar yang sempurna, tentunya semua akan berusaha semurah mungkin supaya produknya dibeli. Karena konsumen akan sangat memiliki banyak pilihan intinya. Sehingga ya seperti kita lah, kalau kita sudah banyak pilihan, kita akan dengan mudah otomatis akan memilih yang terbaik.
nggak melihat lagi misalnya ini produk BUMN, ini produk swasta, ini produk negara mana, hampir tidak pernah melihat lagi kalau semua kebutuhan dan semua harganya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Lalu regulasinya pun akan lebih transparan, jelas, dan lebih efisien. Dan tentunya memang diharapkan adalah memperkuat kompetisi, artinya orang akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dalam sisi pasar, artinya dia akan coba teknologi terbaru yang paling efisien supaya dia bisa mengalahkan saingannya sehingga dia lebih sering untuk beroperasi daripada lawannya. Jadi tidak bisa ada titipan misalnya harus pembangkit A yang operasi, nggak bisa, betul-betul dilelang. Nanti di belakang saya akan jelaskan idenya seperti apa kalau sudah ada pasar bebas listrik. Lalu berikutnya kekurangannya kalau kita unbundling. Yang pertama jelas koordinasi antar perusahaan jadi semakin kecil karena tidak dalam satu perusahaan. Nah, di sini artinya kalau dalam satu perusahaan bisa langsung memilih apakah kita membangun pembangkit di titik A, lalu tarik jaringan sampai ke B, atau membangun pembangkit di B. Nah, itu bisa dikoordinasikan mana yang terbaik. Tapi kalau sudah terpisah, perusahaan pembangkit memiliki perhitungan sendiri, perusahaan jaringan yang memiliki perhitungan sendiri. Tetapi memang ada kekurangannya di Indonesia, tidak terlalu murni monopolinya, sehingga terkadang kerugian ini sudah dirasakan. Artinya kalau sudah ada rencana pembangkit, rencana generation, maka transmisinya selalu mengikuti. Ini juga ketidaksempurnaan dari struktur pasar juga. Padahal seharusnya kalau dalam satu perusahaan itu bisa di-maintain, bisa disempurnakan. Bagaimana cara mengelola investasi dengan baik, dengan cara kita mencari solusi paling solutif dari semuanya. Jadi gambarannya adalah kenapa saya bilang seperti itu, beberapa tahun lalu ada program 35 GW misalnya. Itu sudah diberikan. Jadi mau nggak mau kita harus terima dan dibuat investasi transmisi. Lalu beberapa tahun lalunya lagi ada FTP-1, 10.000 megawatt PLTU batubara dari Cina. Itu juga sudah ada lokasinya, jadi mau nggak mau harus ada transmisi perkuatan untuk digunakan. Tetapi sebetulnya kalau monopoli itu bisa menjadi pertimbangan. Kita bisa membuat pilihan yang terbaik. Lalu ada loss of synergies, jadi karena tidak satu perusahaan lagi, banyak transaction cost. Jadi kalau bayangkan ya banyak biaya admin bank lah, karena antar perusahaan itu berdiri sendiri-sendiri, pasti memiliki biaya masing-masing. Selanjutnya lower credit ratings, artinya kalau masih satu perusahaan besar seperti PLN, tentunya menjadi perusahaan yang ditanggung negara dan usahanya dari hulu sampai hilir, sudah pasti kalau misalnya akan pinjam, ini akan punya tarif pinjaman atau bunga yang rendah atau bunga yang setara dengan negara. Tetapi kalau sudah terpecah-pecah, dia seolah-olah menjadi perusahaan swasta aja, karena kecil-kecil. Sehingga dan usahanya pun
masing-masing, sehingga nanti bunga bank akan diperlakukan bunga bank perusahaan umum aja, bukan perusahaan negara. Lalu berikutnya tentunya framework dari regulasinya betul-betul menjadi kompleks karena tidak bisa hanya mengatur satu perusahaan. Kalau masih integrated kan sangat mudah. Satu perusahaan aja diatur. Udah bagaimana caranya memenuhi regulasi ini. Tapi kalau sudah terpisah, regulator untuk generation beda, generation milik BUMN misalnya beda, milik BUMD beda, milik swasta beda, lalu perusahaan distribusi dan lain-lainnya juga beda, dan sudah harus ada struktur baru, misalnya sistem operatornya harus terpisah, karena kalau sistem operatornya dari salah satu utility nanti pasti akan ada kecurangan karena akan dipilih dari perusahaannya terus, padahal seharusnya tadi kompetisi. Jadi sangat-sangat kompleks aturannya, sehingga mungkin itu salah satu atau mungkin satu-satunya hal yang dihindari saat ini di Indonesia karena kesulitan untuk membangun regulasi. Nah, ini ada single buyer. Nah, single buyer untuk kondisi sekarang adalah kondisi yang dialami oleh Indonesia, single buyer. Jadi seluruh perusahaan pembangkit harus menjual ke satu perusahaan, ke single buyer. Dan pembangkit tidak punya hubungan langsung ke konsumen. Jadi apapun harus melalui single buyer. Nah, perusahaan distribusi akan membeli itu juga dari single buyer. Nah, masing-masing pembelian dan penjualan ini ada namanya. Kalau dari generation ke single buyer namanya ada PPA, Power Purchase Agreement. Kalau ke distribution ada PSA, Power Selling Agreement. Di struktur sekarang, secara khusus mungkin sistem Jawa Bali sudah seperti ini. Artinya unit P2B itu punya PSA sekarang ke UID, unit distribusi. Lalu berikutnya adalah wholesale competition. Jadi ini betul-betul bukan single buyer, jadi grosiran. Jadi bedanya single buyer dengan wholesale market ini, kalau single buyer seluruh resiko, seluruh masalah yang ada akan ditanggung oleh single buyer. Nah, kalau wholesale market ini dia lebih ke arah menyiapkan tempat saja. Jadi generation menaruh produknya semua di wholesale market itu, lalu supplier melihat mana yang paling murah, lalu dijual ke konsumen. Jadi seperti ini resiko dan lain-lain ditanggung oleh pasar. Artinya ya seperti kita belanja saja di pasar, nggak ada yang harus menjamin bahwa misalnya kita ke Indomaret sebetulnya, atau jangan ke Indomaret, kalau kita ke bazar tidak ada, atau pengelola pasar itu tidak bertanggung jawab terhadap lakunya semua produknya. Jadi ada datang jual misalnya makanan ya, ada yang rice bowl, ada yang kebab, ada yang apa, tidak ada yang menjamin atau dari pengelola pasar tidak menjamin bahwa seluruh kebabnya harus terjual, seluruh rice bowl-nya harus terjual dan lain-lain. Tergantung pembelinya. Kalau ternyata kebabnya memang enak atau sudah mengusung nama yang lama, bisa jadi kebabnya lebih laku daripada nasi misalnya. Tapi kalau single buyer, istilahnya pengelola pasar itu harus menjamin karena dia harus membeli semuanya dari, jadi kebab bilang kita mau jualan 100 kebab, oke. Single buyer akan beli 100 dulu, lalu akan dijual. Kalau terbelinya 80, ya 20 menjadi kerugian atau jadi
resiko dari si single buyer ini. Jadi itu gambarannya atau perbedaannya. Lalu ada yang full wholesale competition, artinya dari supplier ke konsumen pun masih bisa berubah lagi. Jadi ini yang memang setahu saya yang melakukan baru Amerika. Jadi yang tadi saya gambarkan betapa mudahnya konsumen listrik di Amerika berpindah, seperti kita di sini berpindah provider handphone dan SPBU. Nah, seperti itu juga mereka mudahnya mengganti pasokan atau perusahaan listrik. Memang perhitungannya, regulasinya, dan struktur pasarnya sangat-sangat harus diperhitungkan. Karena salah satu kesulitannya adalah jaringan listrik itu masih dedicated dan berbentuk fisik. Itu yang masih sulit. Dari sisi perkembangan di negara-negara, bisa kita lihat sudah cukup banyak yang wholesale competition. Jadi waktu itu dimulai oleh Inggris, Margaret Thatcher. Jadi idenya waktu itu adalah perusahaan listriknya mengelola listrik dengan boros. Diberikan target, tidak pernah terpenuhi. Dan kalau saya baca sejarahnya, seperti sudah dikasih beberapa kali surat peringatan, beberapa kali kesempatan, perusahaan listriknya tidak bisa memenuhi efisien yang diharapkan dari negara. Sehingga langsung saja dibuat menjadi sebuah pasar, biar pasar yang menilai atau pasar yang membuat secara natural menjadi efisien. Dan ternyata langsung terpenuhi. Begitu pasar bergerak, itu menjadi sesuatu yang lebih efisien. Karena kalau monopoli biasanya pasti atau umumnya ada ketidakefisienan. Lalu negara-negara Eropa lain mengikuti, Amerika pun mengikuti. Kalau di Eropa itu sebetulnya yang paling terakhir sebetulnya Prancis, karena Prancis waktu itu merasa sudah efisien. Kita sudah efisien, dan kalau dibandingkan dengan negara lain, Prancis paling efisien. Sehingga Prancis atau perusahaannya namanya EDF merasa bahwa apa keuntungan dari unbundling kalau kami saja sudah seefisien ini, sudah bisa lebih efisien dari perusahaan lain. Ya, memang EDF terkenal untuk perusahaan listriknya sangat efisien. Tetapi akhirnya pecah jadi wholesale competition karena untuk memenuhi pasar Eropa. Jadi kalau mereka tidak pecah, mereka akan terpisah dari pasar Eropa, tidak bisa berjualan, tidak bisa membeli. Mungkin di sisi atau di waktu itu Prancis merasa perlu menjual karena mereka cukup banyak pembangkit nuklirnya yang harus dioperasikan terus-menerus. Tetapi kalau dilihat secara struktur, EDF itu masih dalam satu perusahaan karena perusahaan yang dipecah bentuknya adalah anak perusahaan. Jadi perusahaan korporatnya ada, isinya adalah mungkin para direksi, tetapi anak perusahaannya memegang distribusi, anak perusahaan transmisi, anak perusahaan pembangkitan. Itu Eropa. Nah, untuk Amerika sendiri ada negara bagian yang malah kebalikan dari Prancis ketika ditantang oleh negara bagian lain untuk
wholesale competition. Tujuan wholesale-nya sebetulnya supaya bisa saling bertukar energi. Texas malah menolak. Mereka malah mengunci mengunci negaranya. Mereka merasa punya pembangkit sendiri, punya beban sendiri, infrastruktur mereka bagus. Mereka merasa kami terpisah dengan grid Amerika. Karena sebaliknya dari Prancis yang akhirnya mengikuti karena akan berbisnis dengan negara lain. Nah, kalau Texas menutup diri untuk berbisnis dengan negara bagian lain. Lalu ada Jepang, Korea, dan beberapa negara Asia pun mengikuti. Itu gambarannya. Lalu untuk retail competition ini sudah dimulai juga di UK. Jadi kalau di Inggris waktu itu langsung full full kompetisi dari wholesale-nya maupun dari retail-nya. Lalu diikuti negara-negara lain, ada daftarnya. Jadi bisa jadi sesuai gambar sebelumnya ada yang sudah wholesale tapi belum retail. Tetapi ada yang sudah wholesale dan sudah retail. Nah, ini adalah informasi yang terkait retail. Gambar sebelumnya adalah yang hanya wholesale. Nah, kaitannya apa yang retail adalah di tabel yang sebelah kanan. Bahwa ada kemungkinan dari end user untuk bisa memilih suppliernya dengan bebas. Di sini digambarkan di Austria misalnya tahun 2000 mereka full 100%. Jadi betul-betul bebas. Sebuah rumah itu mau mendadak pindah perusahaan listrik bisa 100%. Di Belgia tahun 2007 bisa 100%. Di Denmark sejak tahun 2003. Itu kira-kira gambar tabel ini. Jadi kalau 100% dia betul-betul bisa. Secara struktur timeline dari pasar, seperti ini gambarannya. Artinya ada forward market, ada spot market, dan ada expose market. Jadi perdagangan energi listrik ini menjadi sesuatu yang didagangkan dalam atau diperdagangkan dalam satuan waktu. Ya, jadi ini diperdagangkan dalam satuan waktu. Artinya ada forward market. Jadi itu jualan untuk pasar ke depan. Misalnya untuk 2 hari lagi atau 3 hari lagi kita akan atau poolnya atau wholesale marketnya akan beli listrik. Jadi ada beberapa pembangkit A, B, C, D, lalu direncanakan 2 hari lagi beban puncak kita di 1000 misalnya. Nah, perusahaan mana aja yang bisa masuk? Perusahaan A punya 200 mega pembangkit, perusahaan B punya 300, C punya 100, dan seperti itu. Lalu market ini akan istilahnya kalau di Excel itu akan disorting berdasarkan harga. Jadi mana tarif paling murah dipanggil duluan. Tapi ini bukan untuk pasar hari ini, tapi pasar di 2 hari lagi, 3 hari lagi. Nah, ini tujuannya untuk mengunci. Jadi jangan perusahaan A sudah masuk di tadi 400 misalnya rupiah per kWh, mendadak pas hari H berubah jadi 800, ya nggak boleh. Nah, hal-hal seperti ini tanpa kita sadari sudah umum di pasar.
Kalau kita di sini ada yang sering misalnya booking suatu barang misalnya atau ada acara booking ruangan, itu tujuannya booking kita untuk mengunci. Jangan sampai berubah, atau paling tidak kalau nggak berubah tapi sudah kita booking supaya barangnya ada. Jadi jangan sampai di hari-hari bilang, aduh barang kita nggak ada, atau ternyata ruangannya kok nggak jadi kosong. Nggak mungkin. Itu sesuatu yang nggak profesional kalau sudah full pasar. Tetapi kalau di kondisi sekarang masih sesuatu yang normal. Kalau eh, beberapa minggu lalu mungkin ada yang mengikuti ada permasalahan pasokan batu bara. Itu karena memang belum full pasar, sehingga masih tiba-tiba pasokannya berkurang, ya menjadi resiko. Kalau sudah pasar, begitu ada masalah itu ya di-cut. Ya, kalau kita sajalah, kita misalnya eh, berurusan dengan pihak yang tiba-tiba berubah, ya sudah kita cut saja. Setelah itu ada spot market. Jadi spot market itu lebih ke arah mendekati hari H. Jadi terdiri dari day ahead market. Jadi besok sudah kita kunci mana saja pembangkit yang akan operasi. Lalu di hari tersebut kita ada intraday market. Kita biasanya tinggal mengoptimasi produksinya untuk merapikan yang masih perhitungan yang masih berlebihan. Dan real time itu pada saat itu juga, artinya kalau ada yang berkurang atau selisih pasti ada, karena misalnya dari di mana yang berubah kan, direncanakan 1000 ternyata 1110 gitu kan, atau 1200. Nah 110 dan 200-nya ini harus diseimbangkan supaya nggak padam. Dan terakhir adalah ex post market, artinya dia melihat selama ini rencana kita selalu meleset 2% misalnya, atau pembangkit A ini pembangkitnya murah tetapi sering sekali di hari H itu bergeser-geser 1% gitu. Nah, dari situ akan dilakukan evaluasi sehingga makin ke depan itu ketidakseimbangannya akan berkurang. Jadi semakin sempurna pasarnya. Jadi semakin terlihat ternyata supplier ini kurang bagus. Itu sesuatu hal yang umum sebetulnya di pasar. Supplier ini kurang bagus, sering meleset meskipun murah, ya sudah kita tetap pakai, tetapi ini, atau ada supplier lain yang harganya sering berubah atau yang kapasitasnya sering berubah, itu kan evaluasi yang umum sebetulnya. Nah, ini dilakukan di listrik. Secara struktur umum, seperti yang saya gambarkan tadi, jadi seluruh pembangkit itu menjualnya ke pool dan harus membeli dari pool, tetapi ini menjadi sebuah perantara dan sistem operatornya ada atau tergabung biasanya di wholesale market ini. Jadi pembelinya harus membeli. Jadi ini gambarannya yang dilakukan kalau wholesale market. Jadi semua harus diperjualbelikan melalui pool tadi. Pembangkit harus menawarkan price quantity pairs. Artinya pembangkit itu perusahaan A, dia bilang saya siap 400 mega harga 100 rupiah per kWh. Saya coba tampilkan. Nah, jadi ini
perusahaan pembangkitnya A sampai I. Nah, contoh yang paling atas perusahaan G. Perusahaan G punya pembangkit kapasitas 50 mega. Harganya 400. Perusahaan H punya kapasitas 300 mega, harganya 500. Tentunya nih angka ini kalau realnya bisa berbeda, tetapi memang pasti berbeda karena kalau sudah pasar umum begini nggak lagi cerita harus PLTU, harus PLTS atau harus PLTG, nggak gitu lagi. Ceritanya tinggal silakan datang dengan teknologi apapun yang bisa menghasilkan listrik. Tentunya berbeda-beda, PLTG, PLTU punya atau PLTS punya kapasitas yang berbeda dan harga yang berbeda. Nah, yang dilakukan adalah disorting berdasarkan harga, jadi harga termurah. Setelah harga termurah, lalu dibandingkan dengan beban saat itu. Jadi kalau di sini gambarannya dengan 5 perusahaan sudah bisa memenuhi. Perusahaan lain gimana ya? Karena tidak ada bebannya, ya pada saat itu ya tidak dibeli. Mungkin masa lain dia dibeli. Ya namanya juga pasar kan. Jadi bayangan ini betul-betul kayak di pasar. Nggak ada yang menjamin semua toko itu akan ada yang beli kan. Pasti ada yang tidak terbeli. Dan macam-macam tentunya kan, biasanya banyak faktor, tetapi saya yakin di sini juga kalau sedang belanja, ya kalau kriterianya terpenuhi, kebutuhannya terpenuhi, tinggal melihat harga saja. Nah, ini gambaran. Nah, ini gambarannya untuk kenapa dengan beban sistem sebesar 150 itu harga listriknya 660 karena sudah ada grafik ini. Lalu pool operator forecast demand, jadi dia yang menebak kira-kira besok jam 1 750, jam 2 berapa, dan di beberapa pasar sudah semakin kecil per 5 menit misalnya. Jadi dagangannya sudah per 5 menit. Jadi kalau sudah seperti ini pasarnya, nanti seluruh strategi akan dilakukan oleh developer pembangkit karena mereka nggak punya jangka panjang, nggak punya kontrak jangka panjang. Ya balik lagi seperti yang dilakukan di saat ini. Kalau kita ke food court misalnya, segitu banyak jenis makanan, ya mungkin sebagian atau hanya sebagian kecil yang bisa, yang betul-betul laku, yang terus-terusan tiap hari barangnya habis. Nah, karena banyak macam-macam kan. Artinya kita merasakan juga misalnya istilahnya ada diskon, ada cashback. Itu kan strategi mereka bagaimana supaya terbeli, dan kriteria itu mungkin agak mirip di listrik. Contoh, misalnya dia pembangkit PLTU. Mereka merasa saya harus beroperasi sekian jam, maka saya akan berusaha untuk bagaimana supaya saya terus terpanggil di pasar ini. Caranya adalah ya mau nggak pas lagi beban rendah, mereka akan banting harga. Itu juga kan yang dilakukan kalau di restoran atau di tempat ini. Kita sering dengar istilahnya happy hour, atau di beberapa restoran kadang yang memang rame para pegawai kantor, mereka sadar akan sepi di malam. Nah, diskon dari jam sekian sampai sekian. Nah, itu kan tujuannya itu tadi. Saya nggak perlu lagi berusaha di ini. Saya tinggal nyari untungnya aja nih. Atau beberapa restoran di mall, mereka punya paket murah hanya di weekday misalnya.
Karena mereka tahu kalau weekend udah nggak perlu, demand banyak ini. Saya mau jual berapapun pasti laku. Tetapi pas hari weekday, kan mereka nggak tutup, tetap buka, tetap menggaji orang, tetap punya supply di kulkas dan lain-lain. Itu bagaimana caranya menjual ini? Ya dikasih cashback lah pas hari kerja, dikasih diskon paket dan seterusnya. Nah ini sama, kalau sudah ada pasar, orang akan berusaha seperti itu, nggak lagi santai di balik kontrak jangka panjang. Lalu tentunya pool operator akan dispatch pembangkit-pembangkit mana yang masuk, lalu final produknya itu berupa scheduling yang tadi. Untuk jam 1 pembangkit A, B, dan D. Untuk jam 2 pembangkit C, D, E, seperti itu. Nah, power pool sendiri ada dua, ada cost based power pool dan price based power pool. Jadi yang cost based generatornya over dari variable cost-nya, artinya fuel cost-nya biasanya. Di situ mereka menawarkan. Nah, terus kalau yang price base, mereka sudah mengirim tarif. Jadi biasanya tarifnya ini sudah menginkludkan beberapa hal. Jadi kalau yang cost base dia lebih real hitungannya. Artinya karena dia base-nya batu bara, kalau dia pingin terus terpanggil ya bagaimana caranya mereka mengembangkan diri di sisi energi primer misalnya, atau di sisi efisiensi mesinnya, supaya batu baranya yang dibeli sama tetapi energinya lebih banyak. Jadi memaintain cost serendah mungkin supaya mereka bisa terus terpanggil. Kalau yang price base ini betul-betul berdasarkan beberapa pertimbangan. Misalnya mereka merasa saya punya pembangkit canggih PLTS dengan baterai. Nah, yang saya tawarkan harga segini. Kalau dihitung mungkin di luar di luar harga PV dan baterainya, panel dan baterai inverternya. Tetapi mereka sudah memperhitungkan produk saya ini bisa bermain semau-mau saya, karena ini sudah PV dengan baterai. Semau-mau saya maksudnya kalau kita bandingkan dengan pembangkit konvensional kayak PLTU, nggak mungkin jam ini dimatikan, jam depan dinyalakan, terus dimatikan lagi, itu nggak mungkin. Tetapi kalau pembangkit saya ini sangat canggih, jadi sekarang bisa mati, nanti bisa full, sejam lagi bisa turun, bisa mengejar semuanya tanpa ada permasalahan. Nah, itu menjadi salah satu dagangannya. Artinya bisa naik turun, mungkin dari poolnya akan melihat, ya saya sudah butuh lagi nih yang seperti ini nih, karena misalnya di jam 6 malam saya butuh tiba-tiba banyak energi listrik karena semua nyalakan lampu, pelanggan saya nyalakan AC misalnya. Jadi saya butuh pembangkit yang siap respon. Nah, ini PV dengan baterai ini karena ada simpanan di baterainya bisa mendadak dinyalakan untuk malam. Jadi itu bedanya. Lalu berikutnya ada market dengan bilateral trade. Jadi bilateral trade ini antar negara. Jadi antar negara yang sudah sangat maju ya Eropa, Asia kelihatannya akan menuju ke sana, tetapi Eropa. Nah, kalau di Eropa ya sudah seperti ini, sudah bisa saling silang. Antara generation langsung ke supplier, atau generation masuk dulu ke wholesale. Nah, ini sudah jadi yang di tengah tinggal ngatur aja nih, ada yang jualan ke sana, ada yang jualan ke sini.
Jadi betul-betul mengatur saja jualan-jualannya antar negara. Jadi bisa aja di negara A di Eropa siang dia pakai listriknya B, malam mereka sudah sampai kirim listrik ke C gitu. C beli dari A pas malam, pas siang, pas pagi. Nah, itu sudah saling bertukar. Tentunya hal ini mungkin karena di beberapa negara Eropa sudah sangat kencang dengan EBT. Nah, EBT ini kan sangat-sangat bisa berubah. Fitur umumnya untuk beberapa informasi itu tidak publik karena ini perdagangan antar negara, jadi negaranya yang berdagang. Lalu sistem operatornya harus tetap diketahui, tetap harus ada voluntary power exchange, balancing market, jadi dijual juga. Artinya gini, balancing market analogi kasarnya gini, misalnya di Indonesia lah kita contoh ada pemadaman bergilir. Kalau misalnya tidak ada pemadaman bergilir, sudah oke lah pakai listrik dari PLN dengan harganya yang murah. Tetapi misalnya ada pemadaman bergilir, terus kita tanya, pemadaman bergilirnya 1 hari. Nah, di situ mendadak ada balancing market. Pak, ini karena kekurangan ada tawaran dari kami, kalau pakai genset kami ini memang harganya Rp2.000 per kWh, lebih mahal. Tetapi Bapak nggak akan pernah padam rumahnya karena pas pemadaman bergilir bisa dipakai listriknya. Nanti pas sudah nggak pemadaman bergilir lagi ya pakai yang murah lagi. Nah, itu ada balancing market. Dan tentunya kalau sudah seperti itu memang harus full pasar. Kalau tidak pasti akan ada permainan, sengaja dipadamkan lah, sengaja apa. Nah, kalau sudah full pasar sudah tidak ada lagi memang yang bisa dimainkan. Memang sudah pasar yang mengelola listrik. Jadi memang saat itu sedang defisit atau memang sedang apa. Lalu cost of imbalance allocated to parties that cause the imbalance. Jadi kalau sudah pasar, jadi saya cerita tadi seperti itu, kalau sudah pasar, ini siapa yang bikin imbalance? Oh, ternyata yang bikin imbalance adalah PLTU swasta A. Tadi berapa listriknya 2.000. Nah, pembangkit A bayar ke kami ke pool Rp2.000 per kWh. Sudah bisa karena memang sudah berupa pasar. Kalau ada yang melanggar kontrak kan langsung sudah tanda tangan kontrak. Kalau nggak bisa memenuhi ya langsung dengan kriteria pasar, dengan apa, denda. Ya seperti yang kita lakukan secara umum aja. Kalau kita tidak bisa membayar misalnya telat bayar cicilan KPR atau apa, kan pasti ada denda. Nah, dendanya ditujukan ke siapa lah yang nggak bisa memberikan memenuhi janji itu gitu. Jadi sebetulnya strukturnya sederhana aja, tetapi memang belum diterapkan di listrik. Jadi kalau bilateral trade seperti ini, ada bilateral market, ada balancing market, ada pool exchange. Jadi ada lelang kapasitas untuk impor dan ekspor tambahannya. Jadi kalau misalnya ada kelebihan atau kekurangan, dia akan ambil di lelang kapasitas. Tinggal dilihat dia bisa impor atau bisa ekspor. Sisanya mirip, bagaimana seller dan buyer ini secara bebas berjual beli di market ini, bilateral market. Nah, kalau yang bilateral market ini strukturnya agak berbeda. Jadi harganya berubah terhadap waktu. Jadi ada grafik oranye lagi nih yang berubah terhadap waktu.
berubah terhadap waktu dan berubah terhadap MW. Artinya di sebuah pasar yang sudah real, kita bisa tahu bahwa ada eh, ada kapasitas yang butuh harga. Jadi nggak serta-merta, seharusnya ya nggak serta-merta tarif itu sama. Tarif itu harusnya berubah. Nah, berubahnya itu bukan berdasarkan region. Jadi kalau region sudah pasti beda harusnya, seperti yang tadi gambarkan, betapa seharusnya di sebuah daerah yang kaya dengan SDM punya listrik yang lebih murah karena kan terpotong biaya transportasi seharusnya. Itu satu. Kedua, timing. Jadi waktu itu juga penting. Artinya kalau kita bayangkan misalnya apa ojek online, kendaraan online, pasti ada waktu-waktu di mana harganya lebih mahal dengan alasan rush hour. Tetapi rush hour itu memang bukan alasan, karena itu muncul akibat banyaknya permintaan. Itu fungsi ekonomi dasar sebetulnya kan. Kalau banyak permintaan, maka harganya mahal. Kalau banyak supply, harganya murah kan. Kan seperti itu. Hal-hal yang normal selalu ada, selalu kita rasakan kalau memang kalau barangnya diminati ya pasti harganya akan naik. Nah itu juga terhadap listrik. Jadi kalau listrik kalau bilateral, mereka akan punya harga yang berbeda antar waktu dan antar kapasitas yang diinginkan. Efeknya adalah di beberapa negara yang seperti itu akan mulai berpikir juga efisiensi di sisi beban. Kalau misalnya pelanggan atau kita dihadapkan dengan pasar yang sudah sempurna, di pasar listrik yang sudah betul, kita akan berusaha misalnya kalau Anda listriknya bulan ini sekian penggunaannya, Anda termasuk kriteria orang kaya, jadi rupiah perkaliannya segini. Lalu berbagai cara kita lakukan. Wah, kita jangan sampai seperti itu harganya. Kita harus coba menghemat. Bagaimana ya cara menghemat? Misalnya pasang PV rooftop, atau kita hitung aja harga AC inverter sekian juta. Tetapi ini lebih irit, sekian kWh per bulannya. Kita secara otomatis langsung menghitung, ini mah setahun udah balik modal ini kalau bisa ngirit gini. Langsung kita ganti AC kita pakai yang inverter. Jadi idenya sebetulnya sangat sederhana, sudah kita lakukan setiap hari, tetapi sayangnya belum diterapkan di listrik. Nah ini kalau power exchange ini idenya seperti itu. Dari sisi demand-nya pun berubah secara kebutuhan dan secara harga, sehingga biasanya dicari titik tengah, atau kalau dipaksa harus negaranya sudah misalnya lagi menyelenggarakan Olimpiade, nggak ada lagi yang bisa dihemat, memang harus besar-besaran, jor-joran. Ya sudah, artinya masuklah nih balance market, datang pembangkit-pembangkit yang berjualan, karena sudah pasar, sudah menjadi hal yang umum. Secara struktur ada 3, secara detail saya akan ceritakan. Jadi ada market operator, sistem operator, transmission operator. Nah kalau market operator ini memfasilitasi pasar, lalu dia mendaftarkan, artinya pembangkit A harus terdaftar, pembangkit B harus terdaftar. Mereka yang menerima bidding, lalu mereka juga yang transaksi dan invoice, itu market operator. Jadi memang dia pengelola pasar. Nah, kalau sistem operator dia mengatur sistem, jadi dia yang menjaga keandalan, menjaga keamanan, dan seluruhnya supaya listrik ini aman. Bagaimana mereka mengatur mana pembangkit yang dinyalakan, mana yang dimatikan, dan sistem operator ini seharusnya terpisah dan seharusnya sangat independen.
Karena kalau tidak independen, mereka sangat-sangat bisa mengatur tanpa alasan yang jelas. Misalnya mereka bisa bilang, saya kepinginnya pembangkit A yang operasi terus gitu. Padahal mungkin harganya mahal. Tetapi kalau mereka independen, mereka akan bilang, ya saya memang butuh pembangkit A. Memang harganya mahal, tapi lokasinya di tengah kota. Kalau kita kirim dari luar, nggak cukup misalnya. Nah, nggak cukup apa misalnya, installation service-nya misalnya. Congestion artinya kita butuh tegangan juga nih di tengah kota. Mungkin kita operasikan yang dari luar kota, nggak nyampe MVAR-nya atau daya reaktifnya. Atau congestion-nya, ini kita tetap nyalakan, karena kalau dikirim dari semuanya dari luar kota, transmisi ini nggak cukup. Jadi sebagian aja, padahal yang di tengah kota ini mahal. Sistem operator ini yang tugasnya seperti itu dan harus sangat-sangat independen supaya tidak ada kecurangan. Di negara-negara yang sistem operatornya sudah independen, bahkan mereka merupakan badan istilahnya. Jadi digaji untuk mengerjakan ini saja. Mereka nggak mencari untung perusahaan, nggak mencari apa. Lalu kalau nggak salah di Inggris sempat saya dengar sistem operator ini setiap 2 tahun ganti. Jadi ada satu ya mungkin kita katakan direkturnya lah, direktur utama setiap 2 tahun ganti. Karena kalau sudah terlalu lama, sudah pasti udah mulai objektif lah. Lalu transmission operator ini biasanya pemilik aset transmisi, jadi dia yang mengatur rencana, membangun, dan juga tentunya memelihara. Ini beberapa contoh, artinya di bawah ini perusahaannya, di atas TOSO dan MO-nya dalam satu perusahaan. Lalu kalau di sini Netherlands dan Norway, TOSO-nya satu perusahaan, MO-nya terpisah. Ada yang TO-nya terpisah, SOMO-nya terpisah, seperti di Australia, Argentina. Ada yang semua perusahaannya atau semua badannya ini terpisah, seperti di California. Jadi semakin terpisah menurut saya semakin transparan, tetapi semakin sulit koordinasi. Itu sesuatu plus minus yang memang harus dicari terbaiknya. Tapi kalau transparan sudah pasti akan dipenuhi kalau yang semakin terpisah, tetapi untuk koordinasi akan kesulitan. Ini ada balancing, jadi kita gambarkan ada bidders yang memang mainnya di balancing. Jadi dia nggak main jadi kalau tadi di gambar saya itu di Excel ada pembangkit A, B, C sampai I, nah mereka nggak main di sana. Mereka mainnya memang di balancing, nunggu-nunggu ada selisih. Nah, kenapa mereka main di sana? Karena mereka juga sadar pembangkit mereka nggak bisa bersaing. Kenapa nggak bisa bersaing? Ya memang mungkin mereka adalah pengusaha PLTD, misalnya diesel yang memang mahal, atau nggak usah PLTD, PV dengan baterai misalnya, memang perusahaan yang mahal. Tetapi keuntungannya mereka kapanpun bisa ada. Dan lagi-lagi ini sebetulnya adalah sesuatu yang umum kalau sudah ada di pasar. Kalau kita misalnya punya masalah di kendaraan kita bermasalah, kalau kita ke bengkel sama di hari kerja sama tukangnya yang datang bawa peralatan itu lebih mahal. Nah, bayangkan balancing itu yang seperti itu. Jadi ya memang jasanya memang mahal, bukan disengaja dibuat-buat mahal, karena memang kebutuhannya juga. Kita sedang jalan, mau ke tengah jalan, ya gimana lagi kalau nggak kita pakai jasa yang itu. Nggak mungkin kita dorong mobil kita ke bengkel. Atau mungkin ternyata kejadiannya minggu malam. Nah ini sama. Nggak mungkin kita melakukan itu. Kita bawa mobil, dorong mobil yang sudah mogok ke bengkel. Mau nggak mau, kita terpaksa telepon yang balancing ini. Kalau di bengkel yang montirnya datang. Jadi seperti itu idenya balancing.
Lalu berikutnya adalah ancillary service. Jadi ini ancillary service bagaimana antar transmisi, distribusi itu saling mengatur, di mana ancillary service ini diperankan oleh yang hijau. Jadi konsumen meminta dan ke distribution atau langsung ke transmisi. Untuk gambarannya sebetulnya apa sih ancillary service itu? Jadi di sini ada beberapa. Yang pertama adalah frekuensi kontrol. Jadi ya ini tadi yang balance tadi. Tetapi ini balance ke arah cadangan. Jadi cadangan ini kita bisa bayangkan seperti ya spare mobil di serep ban mobil di mobil kita. Ya itulah cadangan, dan itu harus ada, suka nggak suka. Kalau kita beli mobil memang harganya nggak seberapa ya, tetapi selalu ada ban kelima. Nah tinggal kalau ban kelima ini cadangannya cadangan dingin. Jadi di sini tertiary control, artinya kalau ada pecah ban baru diganti. Tapi kalau di truk itu cadangannya cadangan panas, artinya sebetulnya cukup dengan satu ban. Tetapi kalau kita lihat kadang-kadang di truk itu bannya dua-dua, lalu 8 ke belakang, kiri, 4 ke kiri, 4 ke kanan. Nah itu adalah cadangan yang lebih primary lagi, karena pecah satu di ini nggak perlu ganti, masih bisa jalan. Atau misalnya pesawat mesinnya ada dua, nah itu cadangan panas. Jadi kalau ada apa-apa dengan mesin yang satu, mesin yang lainnya bisa mengcover. Jadi itulah ancillary service, bagaimana cadangan itu memiliki sebuah harga yang berbeda antara cadangan yang selalu ada sama cadangan yang harus berhenti dulu untuk mengganti, tetapi harus selalu ada. Kalau di sini cadangan berupa MW. Lalu ada restoration service. Jadi ini kalau padam atau apa mereka masuk usaha ini. Jadi semua komponen dibuat pasar, dibuat harga. Kalau masih seperti vertical integrated ya semua jadi banyak yang gratisnya. Termasuk ini, tadi saya sempat di awal voltage atau tegangan dianggap gratis dari pembangkit. Padahal mungkin udah nggak dari pembangkit, mungkin dari utility-nya udah bangun kapasitor misalnya. Tetapi karena nggak ada pasar ya sudah dijalankan saja membangun. Padahal seharusnya ada harganya. Nah kalau ada harga dan ada pasar, itu bisa masuk lagi orang yang betul-betul saya nggak main di KWH, saya nggak main di Blackstar, saya dagang reaktif. Jadi kalau ada pelanggan yang tegangannya jelek-jelek, ya dia datang. Saya menawarkan ini, kalau pakai alat saya bisa langsung bagus tegangannya. Seperti itu. Mungkin sekian untuk kuliah hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya atau berdiskusi? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Ini, Pak. Ini untuk pasar di Indonesia sekarang menurut Bapak apakah sudah optimal dengan sistem yang sekarang, Pak? Baik, tadi saya sudah sempat di awal cerita. Jadi struktur pasar listrik Indonesia menurut saya sangat tidak ideal. Jadi gini, menurut saya pribadi yang paling ideal adalah full monopoli. Jadi nggak ada listrik swasta, se-Indonesia harus dikelola oleh PLN.
itu adalah monopoli yang paling betul, dan koordinasi, efisiensi, target semua bisa dilakukan dengan mudah kalau full monopoli. Masalahnya adalah meskipun kelihatannya monopoli, tapi listrik Indonesia sudah tidak monopoli. Sudah banyak listrik swasta dengan sifat single buyer lagi. Artinya yang tadi saya bilang, seluruh resiko harus ditanggung oleh perusahaan pembeli, bukan oleh penyedia. Jadi gambaran tadi bazar, kalau bazar yang nyiapin tempat nggak perlu menanggung, karena dia menyiapkan tempat, ya silakan berdagang di sini. Nah, tetapi kalau single buyer harus menanggung semuanya. Saya harus beli dulu semua makanannya. Padahal mungkin kita merasa ini tidak akan laku dan lain sebagainya. Di sisi lain, sudah banyak perusahaan listrik lain di Indonesia. Jadi sudah ada 51 perusahaan listrik di Indonesia yang memiliki wilayah usaha masing-masing. Yang mana antar perusahaan ini nggak boleh saling cross. Artinya di Jawa Barat, di Cikarang itu sudah ada Cikarang Listrindo. PLN nggak bisa masuk ke dalam, Cikarang juga tidak bisa masuk keluar. Artinya sudah banyak sebetulnya perusahaan listrik, tetapi terlihatnya masih monopoli. Padahal sudah banyak sekali beban-beban atau pelanggan-pelanggan yang tidak lagi, atau yang premium tidak lagi dipasok. Itu pandangan saya. Sehingga memang ketidakidealan ini harusnya dilarikan ke unbundling. Jadi supaya pasar yang menetapkan, konsumen kita bisa memilih dengan lebih transparan, subsidi lebih clear, dan lain-lain. Artinya saya kepinginnya memang balik ke monopoli full, tapi kemungkinan akan sulit karena sudah banyak perusahaan listrik tadi di Indonesia, sudah banyak pembangkit swasta di Indonesia, sudah sulit untuk balik ke sana. Sehingga ya memang kayaknya harus mengikuti alurnya orang di luar negeri sana, menjadi unbundling. Mungkin itu Pak gambarannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, Bapak ya. Karena tidak ada Bapak Ibu ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti saya tutup kuliah ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Pagi Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.